Saat sudah ada gejala, ya. Makanya pengamatan itu gunanya adalah untuk antisipasi pada saat populasi masih ada tapi belum menyerang. Seminggu sekali aja. Pian bisa mungkin tiap hari ke sawah, cuma kalau berdiri di pematang kemungkinan tidak bisa. Jadi harus turun, memang harus turun. Ciri-ciri awalnya Pak? Ya ada serangga. Pertama kan kupu. Nah, kupu-kupunya banyak, itu kupunya. Habis kupu-kupu nanti kan bertelur. Itu biasanya nanti ada di pemantauan. Pemantauan kita mungkin di rumah kayak ini ya. Ini ada listrik ya. Itu setiap serangga biasanya sebelum bertelur dia akan tertarik dengan lampu. Itu bahasanya itu bahabar ke rumah. Termasuk ulat pasang, keluai itu bahabar ke rumah. Nanti setelah biasanya kalau sudah 2 hari 3 hari dia sudah hilang. Nah itu biasanya kalau sudah hilang itu biasanya sudah bertelur di tanaman padi. Makanya antisipasinya bagaimana sebelum ada, memang hama ada, tapi bagaimana kita mencegah sebelum itu menyerang. Kalau sudah menyerang kan sudah terjadi kerusakan. Nah itu jangan sampai sudah. Ini segini ya. Ini bidang olah sampean cuma segini aja. Ini pakai bajak nggak bisa Pak? Ya sudah, kita bekalah tidak pakai bajak. Karena apa? Ini jangan sampai tanah yang di bawah ini tuh naik. Kalau tanah ini naik, kemungkinan zat besinya akan naik di permukaan. Kalau naik permukaan, berarti imbasnya adalah tanaman sampean yang kena itu. Warnanya habang, bintik-bintik hitam kan ada kala. Nah, banyunya betagar, itu naiknya. Makanya itu biar dia posisinya di bawah dulu. Nanti pas saat menjelang kemarau panjang, baru kita olah sedalam-dalamnya. Semua ada kemarau 4 bulan kan, atau 5 bulan, kita olah dalam, kita balik. Kemudian kita biarkan kena panas 1 bulan supaya menguap ya. Kemudian kita pupuk kandang masuk 10 ton, terus kemudian kapurnya 2 ton. Untuk apa? Untuk memperbaiki fisik tanah. Baru setelah datang hujan baru kita olah. Kenapa? Karena nanti salah satu hilangnya zat besi adalah dengan cara penguapan kemudian pemberian kapur ya. Itu kalau ingin meningkatkan kedalaman. Ukurnya yang bagus adalah pas saat seperti ini, setelah menjelang panen atau sesudah panen. Kita bedakan dengan di sini ya sebelah. Coba teman-teman mencoba aja. Maksimalnya Pak kedalaman kalau bisa memang kita standarnya 30 cm. 30 cm. Ya, 30 cm itu kan akar berkembangnya sangat. Ya. Kalau kita itu 20 cm sih ini. Ini nggak sampai 20 tadi. Ini sama ada sampah juga. Nah ini sama aja nih. 13 cm ya, ini itu dalam sedikit. Sekitar 15 cm lah. Nah 15 cm. Nah ini segini olah tanah kita cuma gini. Ke dalam sedikit lah daripada sebelah lebar. Di tengah ada dalam sama sekali. Semakin ke tengah semakin Dangkal. jelek. Makanya kalau ngukur apa-apa itu di tengah. Nah ini cuma segini nah. Semakin ke tengah semakin kurang. Semakin pendek. Ya Pak Mat. Nah ya kalau itu sama aja nah, kan gini. Iya. Ini standar kita. Ya. Terus kemudian ya sudah memang itu kan, ada boleh makanya, sampai lebih itu tapi tadi. ini syukurnya tidak ada pasir karena tidak ada bunyi srek, enggak ada. Kalau ada pasir ini bunyi. Jadi bambu ini alat sederhana tapi bisa apa ya? Kalau kayu nggak bisa. Tapi kalau ini bisa terdengar, ada pasir itu terdengar. Ada srek enggak ada. Kalau ada pasir Kalau ada pasir itu nanti sampai mentoknya di mana? Jadi kalau pasir itu kan dia tidak bisa menyimpan pupuk, menyimpan air tidak bisa. Kalau kerikil Pak? Kalau kerikil itu mestinya posisinya di bawah. Iya. Ya. Kalau berarti kita kalau banyak batunya itu pertama cirinya di luar ya, itu banyunya biasanya bening. Iya. Mudah kan? Ya. Terus kemudian ngolah tanahnya sudah diposisikan seperti itu aja. Jadi mungkin dengan rotari aja, yang ringan aja. Terus kemudian nanti pupuk kandangnya langsung dihambur aja. Syukur-syukur nanti sambil mencarikan lapisan tanah topsoil di luar dimasukkan. Ditambahkan ke lahan. Kenapa ditambahkan? Karena mungkin kerikilnya yang banyak kan. Ya. Dengan kedalaman tanah yang sedikit, segini sudah nyangkut kerikil ya. Berarti olah tanah semua. Itu lebih sekam aja bisa. Sekam boleh, semua barang semua boleh. Cuma nanti pupuknya yang terbesar itu nanti pupuk atas semprot. Kalau kita tanahnya pendek ya.
boleh tanah bawah cuma pupuk kandang, terus kemudian airnya jangan terlalu banyak. Kenapa air banyak? Itu nanti dikhawatirkan kalau terlalu banyak air pupuknya akan ikut meresap sana, hilang. Jadi kalau diperdiam dimasuki virus sama warna hijau ini, makanya dia kuning. Itu masa kelihatannya 30 hari lambat. Makanya kalau semua nanti ada 1-2 baik dilacakan maupun di semean, itu dicabut aja. Kemudian kita lihat warnanya ada enggak dengan cara ini. Kalau ada warna hijaunya, berarti warna hijaunya kita semprot. Semprotnya mungkin dengan kimia boleh, silahkan. Kimia nggak apa-apa. Karena yang untuk agen hayati biar agak sulit mencari. Kalau semua mau yang agen hayati boleh pakai yang Metarisep, itu ada Metarisep. Cuma belinya sekotak. Kalau semua mau dia dalam satu kelompok, itu isinya kan 50 bungkus. Harganya 2,5 juta, satu bungkus 50.000 untuk 4 tangki. Satu bungkus jadi 4 tangki.